Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rekan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita dapat kembali berkumpul dan insyaallah materi yang akan kita bahas adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama Muhammad bin Ibrahim An-Naim. Ini adalah satu kitab yang sangat bagus saya kira. Insyaallah akan saya bahas atau saya sampaikan selama 1 bulan ini, mulai sekarang sampai nanti di akhir bulan Desember ya insyaallah. Kitabnya berjudul Kaifa Tutil Umraka Al-Intaji. Kaifa, ya, bagaimana tutilu kamu memanjangkan umraka, umurmu, al-intaji, menjadi produktif atau bermanfaat. Semoga nanti ketika kita sudah membahas kitab ini, usia kita atau umur kita bisa jauh lebih bermanfaat insyaallah ya. Jadi nanti di sini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Nanti di awal kita akan membahas hal-hal yang sifatnya brainstorming dulu ya, atau hal-hal kenapa ya dikaji atau dibahas persoalan usia ini. Yang pertama, yang kemudian yang kedua nanti. Di situ ada kalimat tutil umroka, ada kalimat memanjangkan umur. Yang dimaksud dengan panjang umur itu apa? Apakah yang dimaksud dengan panjang umur itu adalah umur yang panjang, ataukah nanti ada makna lain? Artinya, apakah panjang umur itu bermakna sesuatu yang berkaitan langsung dengan usia itu sendiri, berarti kan makna hakiki, ataukah yang dimaksud itu adalah makna majazi atau makna kiasan? Yang dimaksud umurnya panjang itu adalah sesuatu yang sifatnya bukan pada umur itu sendiri. Karena memang nanti ada dalil di dalam Al-Quran, misalkan dalam surat Al-A'raf itu, bahwa umur kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Atau ajal seseorang itu tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dimundurkan. Ada dalil yang seperti itu bunyinya. Kan tapi juga ada dalil lain yang berasal dari hadis Rasulullah SAW. Itu yang bunyinya adalah barang siapa yang umurnya ya atau ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Pernah dengar ya hadis seperti itu ya? Ini mic-nya agak menggema nih. Oh, ada juga. Mic-nya dikasih pita semua. Baik. Ya, saya ulang ya. Jadi pembahasan ini di awal adalah nanti akan membahas yang dimaksud nanti dengan apa? Dengan panjang usia itu sendiri. Ya, yang dimaksud dengan panjang usia itu apa gitu ya? Apakah dia bermakna, sekali lagi bermakna sesuatu yang sifatnya hakiki, umurnya memang panjang, bertambah panjang gitu ya. Misalkan orang yang tadinya umurnya ditetapkan 30
menjadi lebih dari 30, jadi 100 misalkan, atau lebih gitu ya. Atau jadi 31 misalkan. Padahal kita semua itu sudah ditentukan umurnya oleh Allah. Ya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian yang dimaksud adalah panjang umur itu adalah umurnya dipanjangkan dalam makna yang sifatnya kiasan? Ya, nanti kita akan bahas itu. Kemudian nanti yang kedua, kitab ini juga membahas tentang ya, ini kalau saya baca pelan-pelan semuanya nggak cukup waktunya. Di poin-poin pentingnya saja. Kemudian ya, di sini nih penjelasannya. Apakah kemudian nanti yang dimaksud dengan apa? Maaf. Hal yang kedua itu adalah amal-amal yang dapat memperpanjang umur ya. Al-amal al-mutilah ya, al-amal al-mutilah ya, lil a'mar ya. Wa fihi arba'atu mabahits ya. Amal-amal yang dapat memanjangkan umur, dan di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, umur bisa panjang itu dengan akhlak yang mulia. Kemudian umur bisa panjang ya ketika seseorang dzatal ujur al-mudha'afah. Dzatal ujur al-mudha'afah. Dia memiliki ya amalan-amalan yang punya pahala berlipat. Ujur al-mudha'afah itu artinya pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, italatul umur bil a'mal al-jariyah, thawabuha ila ma ba'dal mamat. Ya. Kemudian umur panjang dengan apa? Ya, dengan amal-amal yang terus mengalir. Ya, pahalanya sampai orangnya sudah mati. Ya. Yang terakhir itu adalah italatul umur bi istiqlalil waqt. Ya, panjangnya umur karena orang itu memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, jadi nanti yang kedua sekali lagi berbicara tentang amal-amal apa saja yang dapat memanjangkan umur kita. Ya, dengan 4 pembahasan tadi. Yang terakhir, ya, pembahasan utama pada kitab ini adalah bagaimana menjaga usia kita lebih produktif dengan kebaikan. Kaifiyatul muhafadzah 'alal umr al-intaji minal hasanat. Ya. Saya ulang 3 pembahasan utama. Yang pertama tentang maksud dan urgensi panjangnya usia. Yang kedua, amal apa yang dapat memperpanjang usia kita. Yang ketiga, bagaimana menjaga usia kita tetap di dalam kebaikan. Seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Di awal, ya, kitab ini membahas tentang ahamiyatul maudhu. Ya. Pentingnya tema ini. Nah, ketika membahas tentang ahamiyatul maudhu, ya, urgensi tema ini atau judul ini memulai dengan kalimat limadza turidu an ta'ish. Ya. Limadza turidu an ta'ish. Ya. Untuk apa kamu hidup? Apa tujuan hidup kamu? Ya. Ini tadinya mau saya lihatin, saya pakai bahasa Arab, di situ langsung bahasa Indonesia gitu, biar teman-teman lebih fokus ke bahasa Indonesianya. Tapi tidak kebaca. Pakai HP malah kebaca. Ya. Sekali lagi dimulai dengan apa tujuan hidup. Ini penting teman-teman sekalian ya. Jadi orang yang bisa hidup lebih baik itu yang memahami tujuan hidupnya. Jadi kalau kita nggak paham tujuan hidup kita susah. Contoh saja misalkan kita datang ke Korea, tujuan kita untuk apa? Ya, dan orang bisa kemudian memaksimalkan proses hidup dia di Korea ketika dia memahami tujuan datang ke Korea itu apa. Ya. Tapi kalau dia nggak memahami tujuan itu sendiri,
ya pasti nanti dia akan mengalami proses apa kelalaian atau melakukan hal-hal yang di luar tujuan itu. Seperti itu. Nah, ada 4 hal yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah innal hadaf min hadhil hayah laisal akal wasyurb. Ya. Itu ya teman-teman ya. Di anna nahina naishu li hadzal hadaf ya nashtarik ma'al bahaim wal kuffar fa inna hammahum fil hayati al aqlu ya wal mata'u kama wasafahumullahu ta'ala dhamma ya halihim ya, dhamma halihim. Sesungguhnya tujuan kita hidup di dunia itu adalah bukan hanya untuk makan dan minum. Laisal aqal wal washrub. Ya, itu yang pertama. Tujuan kita itu di dunia hidup bukan untuk makan dan minum saja, itu kira-kira. Di annana, karena ketika kita hidup hanya dengan tujuan ini, lihadzal hadaf, kalau kita hidup itu hanya dengan tujuan ini, nashtariku ma'al bahaim wal kuffar. Nggak ada bedanya kita dengan binatang ternak dan orang-orang kafir. Ya, jadi orang beriman itu kalau hidupnya hanya sekedar untuk makan dan minum saja, ya kita sama saja seperti bahaim ya, hewan ternak wal kuffar, dan seperti orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir dan hewan ternak itu tujuan hidupnya fa inna hammahum fil haya al aqlu wal mata. Ya. Tujuan hidup mereka itu hanya untuk makan dan ya sesuatu yang sifatnya perhiasan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dan sesungguhnya orang-orang kafir ya yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka menikmati dan makan sebagaimana makannya al-an'am, hewan ternak, wan naru maswal lahum, dan neraka itu tempat bagi mereka. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, wa innamal hadab min wujudina wa nastakhir ma'ala hadzal ard lana huwa ibadatur rahman wa isyanul hawa wasyaitan. Tujuan kita hidup itu tidak lain dan tidak bukan itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Di poin kedua. Ya, tujuan kita hidup itu untuk ibadah. Ya, bukan mengikuti hawa nafsu kita. Ya, bukan mengikuti keinginan setan. Seperti itu. Yang ketiga, wa bimustalah tijari huwa an najma akbar qadri mumkin ya minal hasanati qablahul ajal wa an nahris kullal his ala istimari awqatina al mahdudah bil amal as-salih alladhi yarfa' min darajatina fil jannah. Yang ketiga teman-teman sekalian, ya dia mengibaratkan seperti halnya para pebisnis ya, yang menghitung semua waktunya gitu. Ya, sehingga orang beriman itu kalau ibarat para pebisnis, yang ketiga ini poinnya adalah dia betul-betul memperhatikan waktunya. Karena waktu yang dimilikinya sangat terbatas. Ya, katakan orang bisnis itu ya dia sudah ditakar berapa omset yang harus didapatkan misalkan ya, dengan biaya produksi yang ada berapa misalkan, kemudian berapa orang yang dibutuhkan atau SDM yang dibutuhkan untuk menggapai hal itu misalnya, semua sudah ditentukan. Ibarat waktu seperti itu, waktu pun sudah ditentukan.
Ya, sehingga kalau orang bisnis itu nggak mau rugi, maka poin ketiga ini maksudnya ketika diibaratkan dengan para pebisnis atau orang-orang yang hidup dalam ya kegiatan bisnis, ya, jangan sampai setiap waktu yang kita miliki itu dia sia-sia karena sangat berharga. Al waktu kadzahab, ya. Orang Arab bilang begitu. Al waktu kasaif. Waktu itu bagaikan pedang. Ya. Kalau bukan kamu yang memotongnya, maka kamu yang akan terpotong. Dalam istilah Arab seperti itu. Atau dalam istilah orang-orang Barat, waktu itu bagaikan harta. Al waktu kalmal. Waktu bagaikan emas. Sangat berharga. Ya. Maka tujuan hidup ini harus jelas. Ya, sampai kita sampai kepada kematian. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, ya. Wa mimma yanbaghi at-tanabbuh lahu anna as-sa'ah allati tamurru min hayatina wa la nuhsin istiglalaha satakunu 'alaiha hasrah wa nadamah yaumal qiyamah wa sa'atuha sayaqul kullu muqsir. Ya. Ya laitani qaddamta li hayati illa an yatafaddalallahu jalla wa ala wa takarram wa huwa ahlun lil karam. Ya. Setiap orang harus memperhatikan betul. Kita ini usianya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi mulia atau menjadi tidak mulia. Di dunia atau nanti di akhirat. Itu yang menentukan kita sendiri. Kita akan dikenal atau akan diapresiasi atau orang akan bilang wah dia hebat, itu pun tergantung kita. Wah dia sukses, itu pun tergantung kita. Wah dia gagal, itu pun tergantung kita. Kita yang akan menentukan itu. Nasib kita itu kita yang menentukan. Waktu kita semua terbatas. Ada orang yang ditentukan umurnya hanya sampai sekian tahun tadi saya bilang. Tapi rata-rata umat Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, disebutkan ya, a'mari ummati inna a'mara ummati baina sittin. Umur umatku itu antara 60 tahun. Artinya setelah umur itu ya rata-rata kita sudah nggak produktif gitu. Ya. Kita saja kalau misalkan di Indonesia ya, itu orang sudah pensiun di usia itu. Bahkan kurang dari 60. PNS berapa? 50-an. Ya tergantung nanti profesinya. Kalau dosen mungkin agak lebih tua. Ya. Guru bisa lebih muda. Tapi pekerja pada umumnya di atas 50, 55 sudah pensiun. Nah, kita harus menghitung itu. Jangan sampai waktu-waktu yang kita miliki itu sia-sia. Karena nggak akan balik lagi waktu yang sudah kita lewati. Kan gitu kan? Da'il maldi dil maldi. Gitu kan. Let's bygone, kata orang barat gitu. Sesuatu yang udah lewat ya sudah gitu. Gak akan dia balik lagi. Ya. Nah, kita akan menjadi mulia, ya. Itu ya disebutkan. Saya kullah muksirin. Ya. Jangan sampai nanti kita bilang ya laitani qadamtu hayati gitu. Jangan sampai kita tuh udah gagal baru nyesal belakangan gitu. Ya Allah, andaikan saya dikasih waktu lagi untuk hidup ya Allah. Dikasih kesempatan lagi saya untuk hidup ya Allah. Sebentar saja ya Allah, masa muda saya akan manfaatkan benar-benar untuk membuktikan bahwa saya bisa jadi yang terbaik. Itu nggak ada manfaatnya teman-teman. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Waktu itu begitu cepat. Berjalannya begitu cepat waktu. Tiba-tiba udah setahun aja. Ya kan, tahun 2022 datang saya misalkan tiba-tiba sekarang udah 27 bulan. Ya, 2 tahun 7 bulan ya kerasa. Apakah saya bisa bilang ketika saya kemarin banyak hal yang mudorot saya lakukan, ya saya bilang ya Allah kembalikan lagi waktu itu, nggak bisa. Badan kita pun sudah berbeda, ya kan? Fisik kita sudah berbeda. Nah jangan sampai teman-teman sekalian, ya
kita ya sampai tertipu oleh waktu, sampai kita itu tidak bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki. Nah, ini terkait dengan tujuan hidup kita. Sekali lagi ya, ada 4 hal tadi, ya semoga ini bisa menjadi ya peringatan buat kita semuanya. Nah, karenanya misalkan di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan itu bermanfaat bagi diri ataupun bagi orang lain. Gitu. Ditanya lagi Rasulullah, fa'yun nasi syarrun ya Rasulullah. Manusia yang kayak gimana ya Rasulullah, yang buruk itu? Sebaliknya, man tala umruhu wa sa'amal. Mereka umurnya panjang, dikasih terus sama Allah usianya itu panjang lagi, panjang misalkan. Ada yang sampai 40 hari ini misalkan. Ada yang sampai 30 hari ini misalkan, 50 hari ini misalkan. Tapi sa'a amalu. Yang dilakukannya adalah perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan jelek. Nah, itu yang ya kita diingatkan ini tentang tujuan hidup. Jadi ketika bicara tentang tujuan hidup, satu hadis yang dikutip oleh penulis di sini adalah tentang ya orang yang baik di dalam Islam dan orang yang buruk yang ukurannya itu adalah panjang umurnya yang baik itu dengan baiknya amalnya, sedangkan yang jelek orangnya itu adalah yang panjang umurnya tapi ternyata ya kehidupannya atau perbuatan dilakukannya buruk. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ini saya lewat saja ini. Sekarang apa yang dimaksud dengan italatul umr? Ya, mafhum italatil umri. Ya. Maksud daripada panjangnya umur. Ya. Di sini dikutip satu hadis Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Ya. Silakan keluar. Duduk mas. Duduk mas. Sangkaan habis Isya. Sangkaan kamu best. Baik. Ya, hadisnya tadi artinya adalah ya, man ahabba, barang siapa yang senang, yang ingin an yubsatalahu fi rizqihi, diluaskan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, ya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Ya, hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, disebutkan di sini waqad ikhtalafat taujihatul ulama rahimahumullah li ma'nal italah al-waridah fi hadzal hadis wa la'alla min abrazin min naqli aqwalihim al-Imam An-Nawawi wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wal Hafidz Ibnu Hajar rahimahumullah ta'ala. Ya. Terkait dengan apa? Ya. Terkait dengan makna al-italah al-waridah fi hadzal hadis. Terkait makna atau maksud dari kalimat panjangnya umur atau dipanjangkan umurnya itu di dalam hadis ini adalah ya, terdapat beberapa pendapat ya. Gak cuma satu pendapat. Ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama itu adalah pendapat Imam Nawawi. Kemudian pendapat Ibnu Taimiyah. Yang ketiga pendapat Ibnu Hajar. Ya. Nanti ada pendapat-pendapat yang lain termasuk apa? Yusuf Al-Qardawi. Yang pertama adalah pendapat Imam Nawawi. Ya, bisa dilihat di sini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wal athar al-ajal. Ya, li'annahu tabi' lil hayah fi athariha.
Wa bastur rizqi tausi'uhu wa kathratuhu. Wa qila al barakah fihi. Ya, yang dimaksud dengan kalimat athar di sini, ya, umur adalah al-ajal. Ya, ajal itu diartikan, ya, umur juga oleh kita kebanyakan, atau kita sering menyebutnya dengan kalimat usia hidup kita gitu ya. Ya, ajal hidup kita itu kan semuanya sudah ditentukan oleh Allah gitu ya. Kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita sering mengatakan begini. Orang itu meninggal tidak disebabkan oleh sakitnya, tapi disebabkan oleh ajalnya. Sakit itu bukan penyebab orang mati misalkan, tapi ajal lah yang menentukan orang mati. Dalilnya ada, ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, nggak bisa dimundurkan dan nggak bisa dimajukan. Gitu. Ya, jadi asar di sini dimaksud adalah ajal. Li'annahu tabilul hayah fi athariha. Wa bastur rizqi, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan diluaskannya rizki di sini adalah tausi'uhu wa kathratuhu. Ya. Tausi'uhu wa kathratuhu. Panjangnya atau luasnya umur itu atau luasnya rizki itu, wa kathratuhu, dan banyaknya. Wa qila al barakah. Ya. Wa amma ta'khir fil ajal, sedangkan mundurnya ajal seseorang itu, ya, itu maksudnya adalah al ajal wal arzaq muqaddarah la tazid wa la tanqus. Bahwa ajal dan rizki seseorang itu sudah ditakar, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah dan tidak pula, ya, dia berkurang. Ya. Jadi bisa dimaknakan di sini, ya, bahwa yang dimaksud dengan umur yang panjang atau rizki yang luas, katakan di sini seperti itu, adalah, ya, luasnya rizki atau luasnya usia misalkan, atau banyaknya dan berkahnya. Ya, tiga makna yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama adalah luas, panjang, dan yang ketiga itu barokah. Jadi orang itolatul umur itu, orang itu dianggap umurnya panjang, itu bisa juga luasnya, bisa juga banyaknya, bisa juga berkah di sana. Yang dimaksud adalah keberkahan. Ya. Nah, apa yang disebut dengan keberkahan di sini, teman-teman sekalian? Wa ajabal ulama bi ajwabatis sahih minha anna hadhihi ziyadah bil barakati fi umrihi wa taufiq lit ta'ah wa imaratu awqatihi bima yanfa'u fil akhirah. Wa siyanatuha 'anid dhiya fi ghairi dzalik. Nah, ada beberapa hal nih yang disebut dengan keberkahan pada umur kita. Di umur kita tuh kalau disebut berkah itu, yang pertama adalah adanya taufik dari Allah, di mana kita itu bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Itu keberkahan, teman-teman sekalian. Keberkahan di sini yang dimaksud pada usia kita itu adalah, atau pada umur kita, ya, dengan bertambahnya itu adalah ketika kita itu mudah, atau kita lakukan, bukan jadi sholat kita, bukan, bisa jadi bukan bacaan Quran kita, bisa jadi itu semua. Ya. Karena bisa saja orang baca Quran tapi ternyata dia tidak, ya, tidak membaca Quran dengan pemahaman menjalankan Quran, ya, tapi semakin jauh dari Al-Quran misalkan. Karena yang dia minta itu bukan pada pada hal Allah ridho nggak dengan apa yang dilakukannya. Itu yang kita kejar sebenarnya, ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana setiap perbuatan yang kita lakukan itu mendapatkan ridha Allah. Kalau ridha Allah sudah ada, pasti dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa kali pun kita berdoa, kalau kita nggak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas permintaan yang kita minta itu, nggak akan sampai juga.
maka ada adabnya doa, ada caranya berdoa, ya. Kemudian ada waktu yang terbaik yang berdoa, itu ada, semuanya ditentukan di dalam Islam. Ya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua yang disebut keberkahan itu apa? Imaratu awqatihi bima yanfa'uhu fil akhirah. Ya. Waktunya itu manfaat. Orang tuh hidup, waktu yang dilakukan itu semuanya manfaat. Kemudian bima yanfa'uhu fil akhirah. Ya. Sampai-sampai itu memberikan manfaat bagi dia di akhirat nanti. Menjadi hisab yaumil qiyamah. Kita maunya semua seperti itu. Apa yang kita lakukan selama di dunia, dari segala proses ibadah yang kita lakukan itu sebagai bentuk pemanfaatan waktu yang kita dapatkan dari Allah. Kemudian itu menjadi apa? Timbangan kebaikan kan di akhirat kan. Itu maunya kita. Ya. Yang ketiga, siyanatuha anid diya fi ghairi dzalik. Yang disebut keberkahan itu adalah ketika waktunya nggak sia-sia. Teman-teman ya. Melakukan sesuatu yang mubah itu boleh. Tapi selama itu diperbolehkan. Gitu. Ya, apa yang mubah misalkan jalan-jalan mubah, olahraga mubah, makan mubah. Itu kan satu yang mubah. Ya. Seperti itu. Apalagi yang mubah? Main mubah, lihat HP mubah. Tapi ketika yang mubah ini membuat kita dianggap menyia-nyiakan waktu, itu yang nggak boleh. Ya, sampai lupa kepada Allah. Ya, kemudian kita semakin jauh dari Allah. Makanya misalkan kalau bahas catur saja misalkan dalam konteks madhab Syafi'i itu bisa ya jadi makruh. Kalau bisa sampai haram misalkan. Ya, ketika seorang itu ya tidak membuat dia semakin ya dekat sama Allah misalkan. Ya. Padahal itu mubah. Dasarnya kan mubah. Apa dalilnya bahwa hal-hal yang sifatnya dunia itu mubah, duniawi itu mubah? Al aslu fil asya' libahah illa ma dallat dalilu ala tahrimi. Hal yang terkait dengan urusan dunia itu semuanya boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Makanya mubah itu semuanya. Asalnya mubah. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Niatnya baik olahraga. Tapi ketika olahraga di sana melihat sesuatu yang diharamkan. Melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya, bisa jadi haram. Itu misalkan. Ya. Makan boleh. Tapi makanan yang dimakan adalah makanan yang haram. Maka jadi haram. Seperti itu. Jadi rahimakumullah. Yang kedua, jam berapa ini? Kenapa? Jam berapa nanti Isya? Isya jam berapa? Azan jam berapa azan? Mau langsung makan ya? Langsung makan ya? Udah siap? Siap belum makannya? Kok jadi kesini sih? Aduh. Bentar. Makannya ditanya tuh makannya udah siap belum? Aduh, jadi kesini kok. Bentar nih, mohon maaf nih. Intermezzo nih, nggak sengaja nih. Nggak apa-apa. Jangan diganggu nih. Baik. Tadi mana ya? Oh, bisa ngilang dia. Ya, ini pendapat yang pertama dari Imam Nawawi. Jadi yang dimaksud sekali lagi yang dimaksud panjang umur itu biasa saja umurnya panjang memang ya luas ya bertambah banyak dan yang paling penting itu adalah barokah ya. Dan keberkahan itu sekali lagi ya 3 hal ya. Yang pertama keberkahan pada waktu atau usia itu maksudnya adalah ketika kita selalu dalam ketaatan atau Allah memang membimbing kita dalam ketaatan. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah ketika kita
tidak menyia-nyiakan waktu kita. Itu teman-teman sekalian. Ya. Ya. Kemudian waktu kita dimanfaatkan sampai dia bisa menjadi bekal bagi akhirat kita. Itu jadi fokus kita itu, teman-teman sekalian. Biar umur kita berkah. Yang kedua, ya saya singkat saja. Itu pendapat dari Ibnu Taimiyah. Ya. Ini penulisnya ulama Saudi sih, jadi ulama yang dikutip Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud umur yang panjang itu adalah Ibnu Taimiyah mengutip satu firman Allah dalam Al-Quran, itu surat Fatir ayat 11. Ya. Wa ma yu'ammar min mu'ammarin. Mata saya sampai nggak enak ini, kenapa? Tadi kali lihat istri ya. Kita nanti selesaikan pada pembahasan ini, nanti pembahasan subuh kita lanjutkan. Ya. Kedua, Ibnu Taimiyah ya mengatakan bahwa surat Fatir ayat 11 itu yang artinya tidak dipanjangkan umur seseorang, tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab atau Lauhul Mahfuz. Yang dimaksud dengan kata memanjangkan dan mengurangi di sini adalah memang yang dipanjangkan itu ya umurnya oleh Allah dan ada pula yang dikurangi. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala itu ya meskipun sudah ditentukan misalkan ya, tertulis misalkan ya, tapi tetap Allah itu dalam Al-Qur'an surat yang lain itu bisa melakukan sesuai dengan kehendaknya. Ya. Ada orang kok kata kita wah harusnya udah meninggal ini gitu ya. Masih hidup aja gitu. Ya. Ada orang kayak begitu misalkan. Udah geger otak apa segala macam, hidup aja masih. Saya temukan di rumah sakit seperti itu ada orang. Kata dokter katanya, wah ini nggak bakal lama nih umurnya itu. Ya. Tapi pada kenyataan tidak demikian. Ya. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala ya punya hak prerogatif untuk memanjangkan dan mengurangi umur itu sendiri. Dan hadis di atas tadi, man ahabba an yubsatalahu, orang yang ingin diluaskan rezekinya, ya itu maksudnya adalah menurut Ibnu Taimiyah umurnya barokah. Ya, meski umur yang diberikan itu sedikit. Mungkin umur Nabi aja misalkan, atau Imam Nawawi saja misalkan, sampai meninggalnya jomblo teman-teman. Imam Nawawi itu sampai meninggalnya jomblo. Jadi jangan merasa yang jomblo ini jangan merasa sengsara gitu. Ada temennya ulama lagi. Ya maka berjomblo lah terus gitu ya. Tapi bedanya kan Imam Nawawi selama hidupnya walaupun sampai akhir hidupnya beliau jomblo, ya bukan hanya beliau, ya bukan hanya Imam Nawawi, ada ulama yang lain, ya maka sampai ada satu kitab Al-Ulama Al-Azab ya, para ulama-ulama yang mereka itu jomblo gitu. Sampai ada satu kitab seperti itu ditulis. Tapi beliau itu karyanya luar biasa. Riyadhus Shalihin yang kita baca itu karangan beliau. Hadis Arba'in karangan beliau. Al-Adhkar karangan beliau. Minhajut Talibin karangan beliau. Kitabnya banyak sekali. Artinya waktu yang dimiliki itu dengan sedikitnya itu benar-benar produktif gitu. Ya. Kalaupun kita meninggal, berapa banyak orang yang kita santuni misalkan, atau kemudian rezeki kita atau uang kita disedekahkan banyak bermanfaat buat orang lain misalkan. Ya. Sampai orang kok merasa kehilangan ketika kita tidak ada gitu. Ya, bukan sebaliknya. Jadi barokah itu tidak terkait dengan sedikitnya atau panjangnya umur kata Ibnu Taimiyah. Ya.
Tapi yang terpenting adalah bagaimana seorang mengisi waktu-waktu yang dimiliki atau dikasih oleh Allah itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, Ibnu Hajar ya, ketika membahas tentang hadis tadi dan dihubungkan dengan surat Al-A'raf ayat ke-34 ya. Kata beliau, dua dalil ini bertolak belakang tapi bisa dikompromikan. Satu, pandangannya adalah bertambah umur di sini bermakna kiasan. Ya, karena adanya taufik untuk melakukan ketaatan. Dan panjang waktunya dengan apa yang bermanfaat dalam urusan akhirat. Nah, silaturahim yang disebutkan dalam hadis tadi itu menjadi asbab hadirnya taufik Allah untuk melakukan ketaatan gitu maksudnya. Dan meninggalkan maksiat, maka seakan ia jadi tidak mati. Ya. Kemudian yang kedua, bertambah umur di sini bermakna sebenarnya. Ya. Ini yang terkait dengan takdir itu sendiri, mubrom dan mu'allaq. Ya. Al-Albani mengatakan maksud hadis di atas ya yang tadi kita baca, Allah jadikan silaturahim sebagai sebab syar'i panjang usia. Pernah dengar juga kan? Takdir itu bisa dirubah dengan doa kan? Pernah dengar ya? Jadi nggak salah mengatakan bahwa takdir tidak bisa dirubah. Takdir juga bisa dirubah dengan doa. Ada sabab. Kalau kata Al-Albani ada sabab syar'i. Ada sabab yang Allah berikan. Sama dalam hal kaitan ini, orang bisa panjang umur ketika ada sababnya. Sababnya apa tadi? Ya, sababnya adalah silaturahim. Berbuat baik dengan tetangga kata beliau. Ya, kemudian punya akhlak yang baik. Nah, umur orang itu singkat tergantung akhir hidupnya. Bisa bahagia, bisa juga tidak. Singkat atau tidak itu sangat tergantung pada orangnya. Hal itu menjadi asbab. Iman itu naik turun, naik dengan taat, turun dengan maksiat. Ya, hal ini bertentangan dengan yang termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Jadi kurang dan lebihnya umur itu tergantung sekali lagi asbabnya. Silaturahim itu termasuk asbab. Orang bisa panjang umurnya. Terakhir ya, rahimakumullah, saya simpulkan ya, bahwa panjang umur itu yang pertama yang ini disimpulkan juga oleh pengarang kitab ini ya Muhammad Ibrahim An-Naim, kata beliau kesimpulan panjang umur itu yang pertama barokah. Ya, teman-teman gak usah mikirin saya umur sampai kapan, saya mati kapan. Kadang-kadang kita kalau mikirin begituan jadi overthinking gitu, ya kan? Jadi overthinking, ya belum kawin udah mati. Ya. Belum jadi orang kaya udah mati, belum bisa bahagiain orang tua udah mati. Ya, kita jadi direpotkan dengan hal itu, padahal itu urusan Allah. Dan juga disebutkan oleh para ulama ini salah satunya, ya kita itu kan nggak tahu kapan kita mati. Oleh sebab itu yang kita lakukan adalah asbabnya. Syukur-syukur usia kita semakin panjang. Apa asbabnya tadi? Silaturahim, berbuat baik gitu. Ya, semoga itu menjadi wasilah, menjadi akibat usia kita jadi dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak pada makna yang hakiki, maksud barokah itu kan tadi kan ya bukan pada angkanya. Nah, itu kan ada pemahaman seperti itu kan. Tapi intinya adalah kalaupun pada makna hakiki yang membuat usia kita lebih panjang dari usia yang sudah ditentukan, itu pun hak Allah bisa melakukan hal itu. Yang salah satu sebabnya kata para ulama dengan melakukan hal-hal yang positif. Ya. Maka 3 kesimpulan. Yang pertama barokah. Ya. Yang kedua itu yang disebut panjang umur adalah memang umurnya panjang pada bilangannya. Yang ketiga adalah yang disebut dengan panjang umur adalah label kebaikan pada diri kita meskipun kita sudah tidak mati. Sudah tidak ada. Itu ya, saya ulang, pertama yang dimaksud dengan usia panjang itu adalah yang pertama barokah umur kita. Yang kedua memang panjang umur kita. Yang ketiga saat orang tuh melabel kita baik.
Makanya kita pernah mendengar satu ayat misalkan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Orang yang mati dalam keadaan syahid, dia disaksikan sebagai orang baik gitu katakan. Ya. Jangan katakan dia mati gitu, kata Al-Qur'an. Bal ahya, mereka tuh hidup. Ya, dalam makna yang sederhana itu orang-orang seperti itu ya dikenang kebaikannya sampai-sampai seakan-akan dia sudah tidak ada, orangnya tetap masih ada karena dikenang kebaikan. Itu yang dimaksud. Maka labelisasi kita tuh seperti kertas putih atau kita tuh seperti surat yang sedang kita tulis bagaimana akhir kehidupan kita. Apakah sebagai ahlul khair atau ahlul fasad? Apakah sebagai orang baik ataukah orang yang berbuat tidak baik? Ya, makanya ada tuh saat kita mau meninggal tuh ya si yang menyolatkan suka ngomong begini, hal huwa ahlul khair, gitu kan? Pernah dengar itu kan? Apakah dia termasuk orang baik? Terus kemudian jamaah bilang, iya dia orang baik. Ya semoga ya kita termasuk orang-orang baik insyaallah, yang meskipun kita pendek umurnya, tidak panjang umurnya, tapi ya menyisakan atau melakukan banyak kebaikan sehingga kita selama di dunia sehingga kita dikenal sebagai orang-orang yang baik, sehingga dengan demikian termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Saya kira itu ya teman-teman sekalian, karena waktu yang batasi kita. Ya, silahkan jika ada tanya jawab, masih banyak waktu. Ya, sholatnya masih jam 7:30, masih panjang. Hari apa ini? Oh iya, yang lupa saya, Jumat ya. Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Ini lebih cepat ini waktunya. Yang benar sekarang 36 sama ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sakit. Oke. Cek. Oke, Bun. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kami aturkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya yang disampaikan kepada kita semua. Monggo untuk para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz, 2 orang terlebih dahulu, nanti dilanjutkan lagi apabila masih ada waktu. Monggo langsung angkat tangan, langsung bisa tanya. Monggo jamaah. Di luar tema tidak apa-apa. Monggo. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Monggo yang ingin bertanya. Oh, dengan pada katanya itu saya nggak bisa jawab. Memang nggak bisa. Tanya. Monggo yang baru datang atau yang jamaah rutin yang ingin bertanya. Oke, sambil menunggu yang bertanya, kami informasikan yang pertama bahwasanya besok untuk futsal rutin ditiadakan selama musim dingin. Panjenengan yang ingin olahraga tidak futsal, nanti di atas ada dumbbell barbel, monggo bisa buat olahraga, angkat beban. Kalau beban kehidupan jenengan ngangkatnya ke Ustadz, nanti tanya. Begitu. Kemudian besok pagi kita masih ngaji rutin melanjutkan tema yang ada di poster. Monggo, ada yang bertanya? Jamaah semua. Tanya Wan. Kalau mau ngaji bawa pertanyaan. Mas Rizky mau tanya jenengan? Mas Angga? Mboten. Oke, sepertinya mboten wonten Ustaz. Oke, benar ini enggak ada, teman-teman? Oke. Boleh, monggo. Yang lain nanti boleh bisa lah dilanjutkan. Silakan, monggo. Masa nggak boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, ingin bertanya. Ketika iman kita itu sedang naik, kemudian kita
iman kita melakukan maksiat, lalu iman kita turun. Naiknya lagi itu susah sekali. Ya, maksud saya ketika kita bermaksiat, lalu keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah itu turun, melemah, katakanlah. Untuk naiknya level, untuk level naiknya lagi, untuk naiknya lagi itu susah sekali. Apa ada yang mengalami seperti itu? Ya, ya. Berarti ahli maksiat nih kita ini. Ahli amal atau ahli maksiat? Itu pertanyaan saya. Bagaimana caranya agar kita mudah untuk menaikkan level keimanan kita setelah kita melakukan maksiat. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Kayaknya harus ada pembaharuan nih, soundnya nih. Enggak, ini settingnya warna-warni, Ustaz. Nanti setting lagi. Baik, ini juga nggak muncul nih Mas Budi. Baik, saya jawab ya. Enggak ini. Nggak nyandak nih. Halo. Saya jawab ya, teman-teman sekalian. Jadi gini teman-teman. Ini merah. Ini biru. Sifat naik turun dalam iman atau sifat naik turun dalam hal apapun ya terkait kita sebagai manusia. Tiba-tiba sabar, tiba-tiba enggak. Tiba-tiba senang, tiba-tiba marah. Gitu kan. Walladzi adhaka kawayat dalam Al-Quran lupa ayatnya. Intinya adalah dialah yang membuat kita menangis, dialah yang membuat kita tertawa. Dia juga yang membuat kita jadi tenang. Jadi bukan kita sendiri sebenarnya. Kita itu lemah. Khuliqa lalu suka keluh kesah, suka kesel, suka benci. Itu manusia. Mudah sekali berubah-ubah. Ya. Iman kita itu sedang naik. Ya, jadi itu memang sudah jadi sifat kita sebagai manusia. Kita bukan seperti malaikat yang konstan terus gitu. Memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dalam posisi seperti kita. Dia cuma punya energi taat saja. Iblis sebaliknya, dia punya energi membangkang kepada Allah. Tapi manusia tidak seperti itu. Manusia ada dua potensi itu. Ya. Dia bisa membangkang dan dia juga bisa taat. Ya. Yang harus dilakukan oleh kita apa? Kita yang harus kita lakukan gini Mas Budi. Kita itu ya, ibaratnya adalah mencari trigger-trigger, mencari potensi-potensi, mencari hal-hal yang motivasi-motivasi yang membuat kita mudah jadi naik terus. Itu aja tugas kita. Kita nggak bisa tuh yang membuat kita terus naik, itu nggak bisa. Itu bukan sifat kita, bukan sifat manusia. Pasti nanti turun juga. Itu. Tiba-tiba kangen sama istri, bingung juga kita misalkan. Caranya gimana ini? Mengobatinya nih bagaimana ini? Ngelihat perempuan makin galau. Gitu kan? Lebih daripada itu semakin galau juga. Bisa jadi malah berzina. Ya kan? Akhirnya melakukan sesuatu yang mungkin pada batas ulama lain itu melarang, tapi ada ulama lain yang membolehkan misalkan. Tapi itu pun karena darurat kita lakukan. Akhirnya kita lakukan hal itu. Walaupun dalam hati istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang yang nggak ada makanan lagi, kemudian hanya babi itu yang kemudian kita makan misalkan, baru dia bisa hidup. Karena kalau dia nggak melakukan itu, dia akan membuat diri dia dalam keadaan yang membahayakan diri dia sendiri seperti itu. Maka sekali lagi yang harus kita lakukan itu, kalau menurut saya, ya kita itu harus mencari trigger, kita harus mencari ya motivator-motivator
yang membuat kita tuh semakin jadi naik terus. Yang itu yang harus kita lakukan. Apa salah satunya? Ya, berkumpul dengan orang baik. Makanya saya bilang misalkan tadi sama Irwan misalkan ya, di jalan saya bilang sama si Ade saya bilang, Dek, kita tuh memang nggak bisa hidup sendiri. Kalau sudah berkeluarga atau beristri, maka hidup yang paling baik itu dengan istri kita terus. Baru kita bisa kuat untuk istiqomah. Kalau kita jauh dari istri, kemungkinan istiqomah itu berat. Berat. Itu ulama pun bilang begitu. Sama kita kalau belum menikah, ya bagi yang belum menikah, menyendiri pun sesuatu yang berat. Ini yang sudah menikah menyendiri, berat kan? Yang belum menikah menyendiri juga berat. Bagaimana caranya biar dia itu tetap baik? Dia datang ke majelis ilmu, kumpul dengan orang soleh. Kalaupun nanti kita melakukan kesalahan, mungkin dibandingkan orang yang sering ngumpul dengan keburukan, dia lebih mending dibanding orang yang berbuat atau sering kumpul dengan keburukan itu. Katakan begitu Mas Budi. Lalainya masih lalai yang masih pada kategori dimaafkan. Gitu. Tapi kalau udah sering ngumpulnya sama yang buruk, kemungkinan buruknya besar. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah ya berupaya biar kita tuh selalu bisa dalam taat. Ya, berupaya terus aja. Ya, seperti itu Mas Budi. Ya. Kalaupun tidak bisa, kita minta sama Allah. Karena yang menentukan tetap Allah. Saya itu selalu kalau doa itu selalu merendahkan diri saya dulu di hadapan Allah. Saya begitu. Sampai kalau perlu air mata saya keluar air mata keluar. Ya Allah, ini dhaif ya Allah. Saya lemah ya Allah. Saya lemah. Kan berarti saya juga lebih baik dibanding jenengan karena saya menyampaikan ilmu di sini. Tidak sama sekali. Saya nggak pernah merasa diri saya seperti itu. Bisa jadi jenengan malah lebih soleh dibanding saya. Tapi yang harus saya lakukan, apa? Dari dulu itu saya lakukan. Sejak SMA bahkan, ketika ilmu saya pun belum banyak. Saya udah berani tampil depan umum dengan ceramah. Karena buat saya bisa jadi itu jadi wasilah biar saya teringatkan dan saya mau berbuat baik. Itu. Bukan saya malah menakut-nakuti diri dengan kalimat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bukan begitu kan? Ada kan dalil yang begitu kan? Murka Allah bagi orang yang mengatakan tapi dia nggak melakukan. Saya nggak menakut-nakuti diri saya seperti itu. Cabut dulu teman-teman. Ya. Saya nggak menakut-nakuti diri saya dengan hal itu. Ya. Dan saya juga nggak merasa bahwa karena saya menasihati. Ditarik. Allah. Dia belum narik udah takut duluan. Ya, jadi gitu ya. Mas Budi ya. Dan buat teman-teman sekalian, jangan pernah kita merasa diri kita sudah baik. Kita memang manusia lemah. Ya, dan kita juga nggak usah mengatakan orang lain tuh lebih banyak maksiatnya dibanding kita. Nggak usah sibuk sama orang lain. Sibuk sama diri kita aja. Waktu yang Allah kasih nggak akan pernah cukup kalau kita mencari-cari kekurangan orang. Nggak akan pernah cukup. Bisa jadi bangun tidur langsung ngomongin orang kita. Karena kita nyari kekurangan orang. Padahal waktu yang Allah beri dari 24 jam, 10 menit saja kita mikirin segala kekurangan kita. Bisa jadi itulah udah cukup. Dibanding tidak melakukan sama sekali. Udah itu yang kita lakukan. Muhasabah itu. Ya Allah, hari ini saya melakukan dosa ini, ya Allah. Istighfar. Ya. Semoga dengan istighfar Allah maafkan segala dosa kita. Allah tuh malu. Kalau ada hamba yang datang minta ampun, minta maaf sama Allah, tapi Allah nggak mengabulkan, Allah nggak memaafkan. Allah tuh malu, dalam hadis disebutkan begitu. Jadi jangan takut Allah tuh nggak memaafkan kita. Jangan takut Allah tuh nggak mengampuni dosa kita. Walaupun dosa kita tuh sebesar gunung, seluas lautan. Ya. Insya Allah Allah Maha Pemaaf. Ya. Jadi sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, teman-teman sekalian tetap berupaya untuk cari itu tadi saya bilang.
trigger ya, biar kita atau motivasi biar kita terus bisa berbuat baik, datang ke tempat yang baik, berkumpul dengan orang soleh. Ibarat saya pernah mengatakan, bacalah Quran terus walaupun kita nggak bisa-bisa, hafalin Quran terus walaupun kita nggak hafal-hafal, sholatlah terus walaupun sholat kita nggak tahu diterima atau enggak, dibanding kita nggak melakukan itu semuanya. Ya, semoga dengan begitu Allah ngasih taufik tadi, karena Allah nggak mudah ngasih taufik itu. Ya, Allah nggak mudah teman-teman. Ya, Allah kasih taufik, kasih hidayah taufik kepada kita. Kalau udah hidayah taufik itu sudah ada pada kita, bisa jadi kita pun nikmat melakukan ibadah kepada Allah. Tapi kalau itu dihilangkan sama Allah, ibadah kita sebesar, sehebat apapun, sholat malam ya, tiap malam, nggak ada rasanya apa-apa itu. Baca Quran tiap hari, nggak ada rasanya. Bisa jadi akhlaknya tetap saja buruk, sama orang nggak baik, nggak berbakti sama orang tua. Dengan bayangkan, ada orang hafal 30 juz tapi gay. Masuk akal nggak? Tapi itu nyata teman-teman. Ada orang misalkan yang dipanggil kiai dan sebagainya di masyarakat, tapi dia kemudian berbuat tidak baik kepada santrinya misalkan. Kalau Allah nggak beri taufik kepada orang tuh begitu. Makanya jangan pernah kita mengatakan jadi kita baik misalkan. Ya, terus saja berupaya ya kita mencari kebaikan itu sendiri walaupun itu berat. Terus saja bertahan melakukan kebaikan walaupun itu berat. Insya Allah ya di tempat yang katakan di sini ya jauh ya, usaha kita harus lebih kuat, mujahadah kita harus lebih kuat, tirakat kita harus lebih kuat ya. Semoga itu membuat kita semakin lebih baik. Kalaupun tidak sampai dibilang baik sama Allah, minimal kita dibilang orang-orang yang sudah berusaha untuk menjadi itu aja. Itu ya Mas Budi ya, saya kira ya. Jadi nggak usah pikirin masalah saya ini udah soleh apa belum, nggak usah. Predikat itu nggak penting buat kita teman-teman. Bahkan kita dipredikatin sama orang begitu tuh nggak penting kalau menurut saya. Orang bilang kita baik, orang bilang kita pintar, orang bilang itu nggak penting sama sekali. Ya terus aja kita berbuat baik. Makanya jangan lelah untuk menjadi orang baik. Ya saya kira itu pertanyaan pertama dan terakhir kayaknya. Udah nggak ada yang nanya lagi. Silahkan Mas MC atau Mas Ketua untuk menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.